Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Lensa. Ketemu lagi bersama saya Aji Semat yang pastinya akan selalu memberikan satu suguhan yang bisa dikatakan spektakuler, kreatif dan juga inovatif, yang tentunya aja akan mengandung edukasi yang bisa kalian pelajari untuk di rumah. Dan saat seperti biasa kami sudah mengundang salah satu narasumber. Ia adalah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang nggak kalah hebatnya. Dan bicara soal pendidikan juga kesehatan, memang beliau jagonya. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita akan melihat dulu tayangan yang berikut ini. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar dan semuanya mengerti. Ya, oke pemirsa podcast Lensa, saat ini saya sudah mengundang salah satu narasumber. Dia adalah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan, dan beliau juga adalah masuk ke dalam Komisi 4 yang menangani tentang pendidikan dan juga kesehatan. Beliau adalah Bapak Buyung Zainuddin. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pak, gimana nih Pak rutinitasnya di kegiatan di selama bulan Ramadan ini? Ya, kegiatan kita selama bulan Ramadan ini tentunya bersafari ya, keliling di masyarakat, di masjid-masjid untuk ikut bersama taraweh yang memang biasa setiap tahun kita lakukan. Setiap tahun dilakukan Pak ya? Ya. Untuk ke masyarakatnya sendiri Pak, apa nih kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan itu sendiri? Kegiatan di Dewan untuk saat sekarang ini, kemarin kita habis buat LKPJ ya, laporan pertanggungjawaban Bupati, kita buat pansus. Ya. Tentunya terkait mengenai kinerja Bupati, pemerintah daerah, tentang beberapa pembangunan atau di seluruh SKPD yang ada. Ya. Oh, seperti itu ya. Ya. Oke Bang, bicara soal saya dari kemarin saya sudah memikirkan nih tentang sosok Bapak nih, Buyung Zainuddin. Ya. Nah, tetapi banyak yang viral di media ataupun di sekitaran wilayah kita, Abang ini dikenal dengan nama Buyung Jazz. Sering dipanggil itu. Itu Buyung Jazz itu berasal dari mana Bang? Apakah dari Abang ini menyukai musik jazz atau bagaimana itu? Ya. Kebetulan ya, saya memang ada berapa nama ya. Kalau nama asli saya sebetulnya Zainuddin. Zainuddin. Nah, itu nama asli saya. Maka waktu saat itu saya di 2014 ya, di pertama nyalon, itu karena orang nggak tahu yang namanya Zainuddin. Nah, akhirnya saya menambahkan nama saya menjadi Buyung Zainuddin. Buyung Zainuddin. Jazznya ini nggak ikut ini. Oh, seperti jadi itu. Buyung Zainuddin kita untuk penambahan nama. Karena orang banyak tahu nama saya itu Buyung Jazz. Buyung ini Jazz. Kalau saya nyalon nanti orang Zainuddin siapa orangnya? Ya. Akhirnya kita tambahkan nama kita menjadi Buyung Zainuddin. Seperti itu. Berarti bukan berarti karena musik ya, karena menyukai hobi musik jazz tadi. Ya, kita juga hobi. Di musik juga hobi. Apa nih Bang hobi musiknya? Ya, hobi musik saya itu dangdut, keroncong, jazz atau semua jazz musik? Jadi itu kita untuk menyegarkan pikiran kita juga Bang ya? Dan juga sarana bergaul juga. Oke, cocok Bang. Oke Bang, kembali kita ke topik ini Bang ya. Ngomong-ngomong nih Bang, Bang Buyung ini sebenarnya kelahirannya apa sih Bang? Berasal dari mana sebenarnya? Maksudnya kelahiran apa gimana? Abang lahir tuh di daerah mana sebenarnya? Oh ya, saya lahir di sini. Ya, besar di sini. Pekon Siringbetik. Pekon Balak. Oh, Pekon Balak. Ya, Siringbetik ini dusun. Oh, Siringbetik dusun. Dusun Siringbetik, Pekonnya itu Pekon Balak. Pekon Balak. Saya lahir di sini di 1968. 68. 68. Jadi tanggal 5 bulan 10. Iya. Saya lahir. Nah, terus Abang sendiri saat Abang lahir dulu, di usia-usia Abang yang sudah bisa dikatakan mengerti tentang dunia, mengerti tentang kehidupan, apa nih Bang yang ada di seputaran sini Bang, yang Abang tahu? Maksudnya seputaran? Apakah sudah seperti ini keadaannya? Oh, belum. Seperti apa itu Bang? Ya dulu saya sejarah Pekon ya. Nah, dulu kita lahir, ini apa namanya, saya masih kecil dulu ya. Di depan rumah kita ini ada lapangan. Lapangan dulu masih sepi. Kecamatan juga dulu masih kecil ya, depan itu. Ya kita lihat apa namanya itu keadaan sekarang dengan yang tahun saya udah ingat lah, sekitar tahun 7 berapa gitu ya. Jauh perkembangan apa namanya, kemajuan kita Indonesia ini majunya ya cukup lumayan pesat lah gitu. Ya. Oke Bang. Nah, kemudian Bang, untuk Abang sendiri nih Bang, setelah Abang melihat perbedaan antara dulu dengan yang sekarang gitu Bang ya,
Abang kan bisa dikatakan sebagai putra daerah kita bang ya di sini ya, Tanggamus bang ya. Nah terus untuk riwayat perjalanan abang sendiri nih bang, sebelum abang menjadi dewan itu apa sebenarnya bang? Oh iya. Ada nggak cerita yang menggembirakan ataupun yang menyedihkan apa nih? Suka dukanya banyak. Ya. Bicara suka duka ya. Dari kecil sampai kita dewasa sampai kita menjadi anggota DPRD ya. Dulu saya kecil memang seneng apa namanya itu kalau di sekolah itu harus jadi ketua kelas. Ketua kelas. Ya, jadi saya itu seneng. Ya kalau pas pencalonan masuk sekolah itu misalnya dari kelas 1 SD sampai ke kelas 6 itu saya senang sekali kalau diangkat menjadi ketua kelas. Terus di SMP juga begitu, sampai saya di STM juga begitu. Saya STM. Senangnya saya jadi pemimpin lah begitu. Jadi pemimpin. Nah, artinya itu sukanya. Nah, itu kan ada pilihan. Oh, udah kata kawan-kawan udah kamu aja. Kita sangat senang gitu. Karena kita merasa jadi pemimpin ini tentunya kita bisa menyampaikan aspirasi kita dan juga bisa mengayomi kawan-kawan. Nah, itu awalnya bang ya? Ya itu sukanya. Ya. Nah, terus kalau bicara duka, ya kita ini ditempa dari kecil ya sama orang tua kita. Saya ditinggal orang tua yang istilahnya itu yang menyekolahkan, mendidik saya gitu dari kecil sampai saya dewasa. Saya ditinggal orang tua itu masih sekolah, ya. Kelas berapa? Kelas 2 STM ya, ditinggal orang tua. STM. Nah, sehingga saya sempat putus ya karena orang tua meninggal. Nah, saya merantau waktu itu. Saya lari ke Jakarta. Ke Jakarta tahun? Itu tahun 88. 88 itu Jakarta belum seperti sekarang ini belum. Saya sempat merantau karena apa? Tulang punggung istilahnya orang tua saya meninggal yang laki-laki, sementara saya juga ada beberapa saudara, ada 3 saudara, ada 2 perempuan 2 laki-laki, sementara yang dewasa laki-laki ya, sementara itu saya. Tentunya saya harus mengambil sikap, harus juga bisa menentukan bagaimana arah saya ke depan begitu. Nah, jadi saya akhirnya mengambil keputusan saya untuk merantau. Merantau ke situ bang. Setelah lulus STM atau masih STM itu? Saya masih STM mas. Masih STM. Itu kelas berapa? Itu kelas 3 STM. Udah kelas 3. Sayang itu apa nggak sayang gitu? Apa nggak sayang? Sayang sekali. Sungguh sangat sayang. Cuma karena keadaan ya. Keadaan juga saya waktu itu STM-nya kan di STM 2 Mei ya. 2 Mei. Di subsidi. Kalau dulu namanya subsidi. Terus ganti nama menjadi STM 2 Mei. Iya betul. Nah, di Abdul Muluk ya. Nah, kalau bicara sayang ya sangat sayang. Cuma keadaan yang membuat itu kita harus meninggalkan. Jadi karena tadi itu bang ya. Tapi bang nekat karena memegang tanggung jawab itu tadi bang ya, sebagai tulang punggung tadi kan setelah orang tua meninggal. Nah itu seperti itu bang ya. Oke bang, ini sangat menarik nih bang ya. Nah kemudian bang, yang masih saya pelajari, yang masih saya pikirkan ini begini bang. Dari abang SD, SMP sampai ke STM, ada nggak nih salah satu guru yang bisa dikatakan abang nggak suka? Semua guru saya suka. Semua guru abang suka? Ya, nggak ada. Justru guru itu merasa kangen dengan saya karena saya orangnya senang bercanda. Oh seperti itu bang ya. Nah artinya nggak ada. Oh ini guru ini saya nggak suka itu nggak ada. Saya dulu senang sekali itu pelajaran sejarah. Ya, pelajaran sejarah. Jadi kalau ada guru, pokoknya kalau dia tentang sejarah gitu, saya pasti duluan masuk. Saya paling senang belajar sejarah ya. Nah terus kalau untuk pelajaran yang paling selain sejarah bang ya, apa yang abang sukai? Geografi. Nah, seperti itu bang ya. Apa alasannya bang? Alasannya karena geografi ini kan pasti menyampaikan dunia ya, tentang dunia. Jadi beginilah luasnya Indonesia, beginilah luasnya dunia. Dan di situ kita pengen tahu kalau daerah sana majunya seperti apa. Di geografi ini kita bisa pelajari semuanya. Seperti itu bang ya. Nah, jadi saya senang dengan geografi. Menurut analisa abang sendiri, seperti apa sih bang dunia ini bang? Dunia nih, ya kalau kita bicara dunia ini seperti apa, ya beginilah dunia. Artinya dunia ini penuh dengan suka duka. Dunia ini artinya memang harus kita bicara dunia ya. Harus kita jalani. Ya harus kita jalani. Apapun itu. Ya apapun, karena dunia ini sepanjang sekarang kan tinggal bagaimana dunia yang mau kita kejar, apa dunia yang seperti apa. Kalau saya ini kan sampai nanya dunia ini kan bulan puasa, artinya ya
mengejar dunia apa mengejar akhirat, ya, kan begitu. Betul. Ini kan harus berimbang ya, antara kedua belah pihak ini. Kalau bicara dunia ini nggak ada cukupnya. Kita kepengen ini contoh lah. Tadi yang saya sampaikan, saya dari SD, SMP, STM, dulu saya nggak ada cita-cita mau jadi anggota dewan, tapi dunia menghendaki atau Allah menghendaki sehingga saya bisa menjadi anggota. Ya, berarti kembali kepada keadaan itu tadi yang merubah kita, Bang ya. Iya. Oke, Bang. Yang bicara masalah soal keadaan itu nggak luput dari namanya lingkungan ataupun pergaulan tadi, Bang ya. Nah, terus dalam pergaulan sendiri, Bang, siapa sih, Bang, sahabat Abang ini? Yang paling dari dulu sampai sekarang yang belum Abang lupain? Sahabat? Iya. Sahabat saya itu begini, sahabat itu semua sahabat saya anggap semua baik. Jadi semua sahabat nggak ada yang saya lupakan. Oh gitu. Karena sahabat ini adalah mendidik, menempa kita dalam bergaul ya, tata krama. Artinya sahabat itu saya dari anak kecil ya, dari anak kecil sampai orang dewasa itu saya teman ya, atau saya sahabati gitu. Nah, artinya nggak ada ini sahabat yang sempurna gitu. Ini sahabat nggak? Iya, sahabat yang paling sempurna bagi saya itu adalah istri sebetulnya kan. Seperti itu, Bang, ya. Dan semua sahabat itu baik. Nah, kita ambil sisi baiknya karena ada sahabat juga yang menjerumuskan, ada yang tidak. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi kita bersahabat. Tapi dalam hal ini semua saya baik dan mau bersahabat. Iya, betul. Gitu. Oke, Bang. Bicara soal istri tadi, Bang ya. Menurut data yang kami dapat, Bang, bahwa Nyonya itu bukan berasal dari daerah sini. Iya. Itu bagaimana, Bang, ceritanya sebenarnya, Bang? Nah, ya itu tadi. Saya 88 itu merantau, ya. Saya lari ke Jakarta. Terus berapa tahun saya di Jakarta lama ya. Terus saya dapat istri saya itu kenal juga di Jakarta. Di Jakarta. Pada saat itu Abang bekerja atau gimana di sana? Kerja. Oh, bekerja di sana. Sebagai apa? Dulu saya sebagai buruh pabrik. Oh, buruh pabrik. Lama ya di buruh pabrik, artinya di garmen ya. Iya. Ada di sepatu, ada di apa namanya ini? Baju. Saya kebetulan karena saya STM dulu saya di bidang mekanik. Iya. Jadi mekanik mesin jahit, sepatu, mesin jahit, apa namanya? Baju segala macam begitu di perusahaan-perusahaan besar. Kemudian bertemu dengan Nyonya di sana. Ketemulah dengan Nyonya. Kebetulan Nyonya pada saat itu dia bagian desainernya. Oh, satu pekerjaan. Satu tempat pekerjaan. Iya, betul. Nah, tapi satu tempat kos nggak itu? Hah? Satu kos nggak? Oh enggak. Oh enggak, beda. Ya, beda jauh. Ya, seperti itu. Oke, Bang. Semakin asik nih, Bang ya, obrolan kita, Bang ya. Tapi sayangnya, Bang, sebentar lagi ada yang mau lewat itu, Bang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Lensa.